62 tahun. Sementara untuk Pati bintang 4 maksimum 63 tahun. Jadi hanya 3 itu, ya. Itu yang harus kita ketahui. Saya kira itu kira-kira. Ya. Biasanya berarti nggak ada perubahan frasa lain dibandingkan 3 pasal itu di dalam Undang-Undang 34? Tidak ada. Hanya 3 pasal Hanya ini? 3 pasal itu saja. Yang lain-lainnya istilah-istilah saja. Apa itu pertahanan, apa itu dan sebagainya, lebih dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Begitu. Ya. Nah, ini usia pensiun ini kan yang 54 sempat ada usulan di awal itu kan yang spesifik. Kalau yang hasil di kemarin itu akhirnya menjadi 63 dan 2 kali itu. Gimana Pak? Ya begini ya. Yang pertama, kalau dia berpangkat bintang 4 di umur misalnya di umur 63 itu sudah harus pensiun, ya. Tapi kalau negara membutuhkan, ya, misalnya saja, saya ambil contoh, dia itu Panglima TNI. Nah, kemudian ini menjelang pemilu, sehingga dia dibutuhkan tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, begitu. Dan diperpanjang hanya boleh 2 kali, ya. Masing-masing 1 tahun. Jadi maksimum hanya 65 tahun. Selesai. Itu udah ketok ya? Iya, begitu. Tapi kalau untuk menjawab keraguan publik tentang kemungkinan dui fungsi ABRI gimana? Begini, ya, kita berbicara dari dui fungsi ya. Semua itu berdasarkan pengalaman. Yang pertama, dui fungsi ABRI itu kan pada posisinya di mana? 1, anggota parlemen. 2, itu para pemimpin kepala daerah. Dulu anggota parlemen itu ditunjuk oleh Panglima TNI. 100 orang untuk jadi anggota DPR ditunjuk. Lalu bergabung di sana, di DPR, dalam koalisi ABG. ABRI, Birokrat, dan Golkar. Sementara partai lain, 2 partai dari PDI dan P3, itu kan sangat minoritas. Ya pasti dalam pengambilan keputusan selalu kalah. Oke, ya. Kemudian berikutnya sekarang di pemerintahan daerah. Dulu baik gubernur maupun para bupati, wali kota juga ditunjuk, lalu namanya diserahkan ke anggota DPRD yang notabene mayoritas itu anggota ABRI, ya pasti menangnya. Ya, sekarang seperti saya untuk menjadi anggota DPR saya harus mengundurkan diri, ya. Dan kemudian saya tidak ada hubungannya lagi dengan Panglima TNI. Saya murni mengabdi kepada negara dan bangsa melalui fraksi PDI Perjuangan. Begitu. Demikian juga yang fraksi-fraksi lain. Jadi sudah tidak mungkin lah, ya. Kalau gubernur juga mundur dari TNI dan kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur. Dan kemudian setelah itu ya dia menjadi pejabat gubernur, ya, pejabat negara di situ yang harus fatsun pada kepentingan rakyat di daerahnya, bukan kepada kepentingan TNI lagi. Itu ya. Dan itu ada beberapa hal yang memang kita kunci di Undang-Undang TNI di pasal 39. Pasal 39 itu tidak dirubah. Menyangkut 3 hal pasal 39 itu. 1, prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Ini bisa kena pidana loh, ya. Yang kedua, tidak menjadi bagian atau simpatisan dari partai politik. Dan yang ketiga, tidak berbisnis itu, ya. Dan prajurit TNI yang kemudian akan mengabdi atau bekerja